Ini mungkin akan sedikit mempresentasikan syarah dari matan Jazari dan Tuffah. Adapun untuk matan Jazari ini pokok bahasannya lebih ke fokus makhrajul huruf dan sifatul huruf serta pelatihan makhrajul huruf itu sendiri. Bedanya apa sama Tuffah? Kalau Tuffah itu lebih penjelasannya itu lebih dalam ke pembahasan hukum tajwidnya. Iya, hukum mim ya dan nun ya. Silakan. Untuk bahasan pertama yaitu di muqaddimah dari bait pertama hingga bait ke-8. Bait pertama qala al-musannif rahimahullah Syekh Ibnu Jazari dari bait pertama ini mengharap ampunan dari Allah terhadap apa yang beliau karang ini, semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Lalu untuk bait keduanya yaitu Syekh Ibnu Jazari juga tidak lupa memberikan segala pujian kepada Allah serta memberikan sholawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan kepada hamba pilihannya. Itu siapa tuh? Kenapa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad ya. Terus? Lalu untuk yang poin ketiga, ini maksud sholawat yang tadi itu ke Nabi Muhammad, lalu kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengajar Al-Quran dan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Untuk yang poin keempatnya yaitu muqaddimah matan Jazari ini perlu kita pahami ataupun orang lain tuh perlu memahami matan muqaddimah Jazariyah ini karena memang isinya tentang makharijul huruf dan sifatul huruf yang sebagaimana itu dasar ketika kita ingin membaca Al-Quran. Kita harus mengetahui makharijul huruf dan sifatul hurufnya sebelum membaca Quran kan? Ini berisi tentang apa-apa yang harus dipahami ketika kita ingin membaca Al-Quran. Ala qari'i yaitu di poin kelima, wajibun alaihimu muhattamu, wajib bagi para pembaca Al-Quran sebelum mulai membaca Al-Quran itu hendaknya terlebih dahulu mengetahui ilmunya. Karena ketika kita membaca Al-Quran tanpa ilmu, ketika kita tidak tahu mana kesalahannya bisa merubah makna, kesalahan yang hanya sekedar kesalahan itu misal kurang gunnah atau ikhfa-nya, itu kalau misal kita tidak memahami ilmu tajwid ini, maka ketika kita membaca Al-Quran bisa terjerumus kepada dosa juga. Jadi apa faedah mempelajari makharijul huruf? Faedah mempelajari makharijul huruf ini yaitu kita bisa mempelajari makhraj dan sifatul huruf untuk menjaga lisan kita dari kesalahan besar maupun kesalahan kecil. Lalu tujuannya untuk liyalfidhu bi afshahil lughati. Apa maksudnya? Liyalfidhu bi afshahil lughati ini supaya kita mampu melafazkan huruf-huruf bahasa dengan fasih, bahasanya orang Arab. Bahasa orang Arab ketika diturunkannya Al-Quran ya. Dan sekarang kan ada kadang gantian orang Mesir, kadang Qaf jadi A, Alaq E gitu kan, Jim jadi Ga, Gai, Git dan lain-lain ya. Terus bait ketujuh yaitu muharrir tajwid wal mawaqifi, kemudian menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid juga kaidah-kaidah waqaf. Nah, waqaf pun di sini difokuskan nanti ada babul waqfi wa akhiril kalam. Jadi dalam membaca Al-Qur'an kita pun harus bisa waqafnya di mana, memulainya di mana, memulai bacaannya itu kayak waqaf ibtidaiyah. Terus apa lagi setelah itu? Lalu wa malladzi rusima fil masahifi. Nah, untuk ini tanda waqaf ini kan Quran Indonesia dengan Quran yang Mushaf Utsmani itu ada beberapa perbedaan ya, Ustaz. Ya. Ya, nah jadi yang kita pahami itu di Mushaf Utsmani yang cetakan Mushaf Utsmani. Nah, kalau misal kita di cetakan Mushaf Indonesia itu ada kayak misal lam alif itu misal kayak waqaf tam, tandanya huruf mim.
Tuh. Sedangkan di ataupun huruf qaf dan lam. Al-waqfu aula itu pun waqaf tam salah satunya. Sedangkan ketika di mushaf yang Indonesia itu tanda wakafnya lebih banyak gitu. Iya. Itu ilmu tentang rosa muswani ya. Ya, terus lanjut. Lalu ada pembahasannya itu mengenai maktu dan mausul. Babul maktu wal mausul. Jadi babul maktu wal mausul ini tulisan yang terpisah dan mausul tulisan yang bersambung. Yeah. Lalu bab ta'at ada wata ini dalam takun tukadha. Bab ta ini ada di dalam tulisan Al-Quran itu ada yang taknya tulisan maftuhah dan ada yang tak marbutoh. Itu ada beberapa aturan tertentu dalam tulisan yang ditulis dengan huruf tak maftuhah itu hanya beberapa saja. Yeah. Selanjutnya masuk ke pembahasan pertama yaitu di bab makharijul huruf. Di bait ke-9, makharijul huruf 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtada. Maksudnya tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17, ada 17 tempat berdasarkan pendapat yang dipilih oleh ulama ahli qiraat. Jadi ada pendapat lain yang lebih dari itu ya? Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh Iqra dan Ibnu Jazari sendiri ya. Terus lanjut. Lalu makharijul huruf secara global, secara umum ada 5. Yang pertama ada al-halqu. Al-jawf. Al-jawf dulu. Yang pertama ada al-jawf, yang kedua ada al-halqu, yang ketiga ada al-lisan, yang keempat ada asyafatain, dan yang kelima ada al-khayshum. Poin yang pertama di al-jawf. Al-jawf itu artinya rongga mulut. Lil jawfi alifu wa uftaha wahi. Al-jawf adalah rongga mulut itu di mana sih? Rongga mulut itu di area mulut, Ustaz. Gimana dijelasin? Daerah sini? Ya. Ya. Sampai batasnya dari tenggorokan ke bawah. Ya. Di sini ya. Iya. Jadi bukan ini aja sampai sini. Terus yang mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Terdapat alif dan wawu dan huruf ya. Lalu selanjutnya ada aqsal halqi, ada al-halq. Al-halq ini ada aqsal halqi, ada wasful. Jadi jauh berapa hurufnya? Al-jawf hurufnya ada 3, alif, wawu dan ya. Yeah. Lalu al-halq, al-halqu ini ada 3. Al-halq artinya apa? Artinya tenggorokan. Yang Yeah. pertama ada aqsal halqi, pangkal tenggorokan, lalu wastul halqi, tengah tenggorokan, dan adnal halqi, ujung tenggorokan. Yang aqsal halqi hurufnya ada 2, yaitu hamzun haun. Kembali aqsal halqi hamzun haun. Lalu yang kedua ada wastul halqi, kembali wastihi fa'ainun ha'u. Ada huruf ain dan huruf ha. Lalu selanjutnya ada adnal halqi, hurufnya ada ghainun kha'uha. Huruf ghain juga huruf kha. Lalu selanjutnya ada di al-lisan. Al-lisan ini sama, ada aqsal halqi, pangkal lidah yang keluarnya. Lisan artinya lidah ya? Ya. Al-lisan artinya lidah, dan makhraj yang paling banyak itu dari makhraj lisan. Ada aqsal lisan, pangkal lidah, ada wasful lisan, tengah lidah, ada hafatul lisan, tepi lidah, dan torful lisan. Coba jelaskan. Aqsal lisan. Aqsal lisan itu pangkal lidah dan hurufnya ada huruf qaf dan huruf kaf. Huruf qaf yaitu makhrajnya itu pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit atas bagian dalam atau langit-langit bagian lunak. Lalu untuk huruf kaf, asfalu, kummal kafu asfalu, lebih bawah dari huruf qaf. Jadi di langit-langit bagian kerasnya. Ya, jadi untuk makhraj, mengetahui makhraj itu tempatnya lebih tepat ketika disukunkan ya. Ak. Gitu. Tapi kalau dia dalam keadaan berharokat, ini agak sulit membedakan. Terus
Lalu untuk wastul lisan ada huruf jim, faji, mushin, ya. Ada huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Atau disebut juga syajrul lisan. Lidah keluarnya dari huruf jim ini makhrajnya menempel ke langit-langit atas, sedangkan huruf shin dan huruf ya posisi lidahnya tidak menempel dan mendatar. Jadi dia kena sedikit ya. Ya. Apa tadi? Apa hurufnya apa saja? Jim, shin, dan ya. Ya, juga dia kena ya, tapi sedikit ya. Terus? Lalu selanjutnya ada huruf bo. Huruf bo ini ada di hafatul lisan, tepi lidah. Wabbo min hafatihi irwaliya. Bod ini keluar dari hafatul lisan, tepi lidah tepatnya. Tepi lidah yang memanjang dan pangkal lidah hingga ke ujung tepi lidah saat menekan dinding dalam gigi geraham atas. Gigi geraham atas mau yang kiri ataupun yang kanan. Jadi bisa didapatkan makhrajnya dari keduanya. Kalau Kamila biasanya kanan atau kiri? Kiri. Orang lebih nyaman ke kiri. Cuman itu sebenarnya fleksibel, bisa kanan bisa kiri. Atau memang kalau lidahnya lebar bisa kena dua-duanya, cuman jarang. Ya. Ini apa untuk memudahkan kata Ibnu Jazari, tapi ada dalam buku lain asal Sabdu Syafi itu dua-duanya juga bisa kena. Tapi memang tidak semua orang bisa. Jadi di sini yang disebutkan kanan atau kiri ya, tergantung kemudahan bagi orang tersebut. Ya lanjut. Lalu ada makhraj lam dari adunaha keluar dari ujung tepi lidah yang merupakan akhir dari tempat keluarnya huruf qad sampai ujung lidah. Ya. Terus lalu ada makhraj huruf nun dari torful lisan sama ujung lidah. Min tarafihi tahtu ja'alu. Huruf nun keluar dari torful lisan ujung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit di bawah tempat menempelnya huruf lam. Makhrajnya hampir berdekatan. Jadi an. Ya, benar berdekatan. Lalu warro yudani li dhahrin adkhalu. Adapun huruf ro keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf nun, namun sedikit masuk ke punggung lidah, ujung punggung lidah. Karena kenapa? Karena huruf ro itu ada getarannya atau ada sifat takrir. Ya, takrirnya seperti apa? Aru. Kalau takrir itu jatuhnya ke depan apa ke belakang? Belakang. Apa ke depan? Enggak, ke depan. Iya, ke belakang. Ya. Terus lalu selanjutnya ada huruf to, huruf dal, dan huruf ta. Ini disebut juga dengan mil'iyah, tempat tumbuhnya gigi. Ya. Wato wadalu wata minhu wa min uliyah sanaya. Huruf to, huruf dal, huruf ta keluar dari ujung lidah yang bersentuhan dengan pangkal gigi sari atas atau tempat tumbuhnya gigi. Tadapo. Lalu was-safir mustaqin. Huruf sofir yaitu ada sod, zai, dan sin. Mustaqin artinya apa? Mustaqim itu tetap bukan? Tetap. Keluarnya dari min fauqit kanayas sufla. Ujung lidah pada posisi tidak menempel bagian atas dari gigi seri bawah. Lalu selanjutnya ada wawo wadzal. Jadi sofir berapa hurufnya? Ada 3, ada so, ada zai, ada sin. Lalu ada huruf wo, huruf za, huruf fa. Ini pun sama satu makhraj berdekatan. Wasalil ulya dari mimtorofayhima. Kedua ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Bedanya apa? Kalau yang tadi huruf bo itu hurufnya tebal, huruf zal itu tipis, lalu huruf ta juga tipis. Ta. Ya. Ta.
Ba. Wa. Wa berarti huruf isti'ala kan? Terus lanjut. Lalu ada makhraj yang keluar dari perut bibir, batnis syafah. Nah, huruf batnis syafah ini ada huruf fa, salah satunya huruf fa. Lalu selanjutnya, jadi dari bagian syafatain itu ada huruf ba, ada huruf wawu, ada huruf mim, dan ada huruf fa. Untuk makhraj fa itu keluar dari bibir bawah bagian dalam bersentuhan dengan ujung gigi seri atas, fa, atau perut bibir bagian yang bawah, fa. Lalu untuk dari makhraj kedua bibir ini ada wawu, ba, dan mim. Untuk makhrajnya sendiri, kalau wawu itu posisi bibir kita itu mencucu ketika kita ingin mendapatkan makhraj wawu. Cucu artinya apa? Memonyongkan kedua bibir. Lalu untuk huruf ba dengan merapatkan kedua bibir agak ditekan. Lalu untuk huruf mim penekanannya lebih kurang dari huruf ba, lebih lemah gitu. Lebih lama mana? Huruf mim. Huruf mim ya. Iya. Lalu ada yang terakhir dari makharijul huruf itu ada huruf apa? Huruf gunnah kan? Yes. Jadi dia lemah ya, betul. Lalu ada al-khayshum. Al-khayshum ini suara mana? Al-khayshum ini suara yang keluar dari hidung, dari pangkal hidung. Pangkal hidung ini. Al-khayshum ini terjadi pada sesuatu sifat atau hukum yang bersifat dengung. Misalkan ada idgham di gunnah, ada iqlab, ada ikhfa, ada ikhfa syafawi, dan idgham mimi, lalu terakhir idgham mutajanisain pada kalimah irkam ma'ana. Selanjutnya sifatul huruf, bagus sifat. Sifatul huruf ini ada dua. Yang pertama ada yang memiliki lawan kata, yang kedua ada yang tidak memiliki lawan kata. Yang memiliki lawan kata ada 10 sifat. Yang pertama sifatuha jahrun. Yang pertama sifatnya itu jahar. Jahar itu apa maksudnya? Jahar itu artinya jelas atau tertahannya udara. Jadi untuk sifat yang pertama ini berkaitan dengan segi keluarnya nafas. Jahar lawan katanya yaitu hamas. Sedangkan hamas itu keluar nafas. Mengalir nafas. Pas lagi huruf jahar. Hurufnya ada hamas, ada hurufnya ada 10. Sedangkan jahar sisa dari huruf hamas. Untuk huruf hamas ini yaitu dikumpulkan menjadi lafaz fahat tahu syakhsun sakat. Ya. Terus? Lalu yang kedua dari segi suara. Kedua ada syiddah. Lawannya ada rokhawah. Lalu apa? syiddah ini suaranya kuat. Kuat. Ya. Lalu untuk rokhawah suaranya mengalir lebih lembut dibanding syiddah. Lembut, ya, betul. Lalu di antara syiddah dengan rokhawah ini ada yang dinamakan tawassut atau bainnya. Untuk syiddah ini hurufnya ada 8. Ajidu qatim bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Lalu untuk rokhawah itu sisa dari tawassut dan syiddah. Untuk huruf tawassut ada 5, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ro. Bin umar. Untuk tawassut ini, pelafalannya itu tidak sempurna tertahan suara, pun tidak sempurna mengalir suaranya. Jadi pertengahan di antara keduanya. Apa saja hurufnya? Ada huruf lam, nun, ain, mim, dan ro. Terus? Selanjutnya dari segi terangkatnya lidah. Ada isti'la, lawannya istifal. Apa saja huruf isti'ala?
huruf isti'la ini ada 7. Ada huruf kho, so, bo, ko, ghain, qaf, dan wo. Khusso, dautin, fil. Diangkat lidahnya ya. Ya, Kalau nggak diangkat lidahnya berarti sifatnya dia nggak dapat ya. Lanjut. istifal. Kalau istifal berarti Istifal posisi lidahnya menurun. Lalu di poin keempat sifatul huruf itu dari segi lengketnya. Maksud segi lengketnya itu ketika pengucapannya itu karena terangkat jadi lebih menempel gitu Ustaz. Iqbaq. Menempelnya sebagian besar lidah. Oh iya. Apa saja huruf iqbaq? Iqbaq ini ada huruf so, bo, ko, dan wo. Jadi ketika 4 huruf ini iqbaq berarti otomatis sifatnya pun yang dari poin atas yaitu isti'la. Ya. Jadi kebanyakan bagian atas lidahnya nempel ya. Itu harus ya. Sod. Ya. Untuk lawan katanya yaitu infitah. Infitah ini berarti lebih terbuka. Kalau tadi lengket, sedangkan berarti yang sekarang lawannya dari. Yang kelima yaitu dari segi pengucapannya. Segi pengucapannya ini ada yang idlaq, keluarnya itu keluar hurufnya dengan mudah. Hurufnya ada 6. Ada huruf fa, ro, mim, nun, lam, dan huruf ba. Ya. Terus? Sedangkan untuk huruf ismat, kenapa dikatakan lebih sulit pengucapannya? Karena ketika kita membaca Al-Quran, dalam setiap kata itu pasti dihadirkan huruf yang 6. Itu kata sulit itu menurut orang-orang Arab. Jadi ketika pengucapannya itu lebih sulit ketika tidak ada huruf idlaqnya. Lalu selanjutnya ada sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata. Yang pertama ada sofir, yang tadi yaitu huruf sod, huruf zai, dan huruf sin. Ini disebut juga asaliyah, runcing lidah, yang keluarnya dari runcing lidah. Sa, so, zai. Apa namanya? Asaliyah. Asaliyah. Lalu yang kedua ada qalqalah. Qalqalah ini hurufnya ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Nah, qalqalah ini pun akan kita sebut huruf qalqalah, dia akan memiliki sifat mantul itu ketika dia dalam keadaan sukun. Apo, alpo, adu, aji, ad. Mantulnya huruf qalqalah di makhrajnya dalam keadaan sukun. Lalu ada qalqalah enggak? Bukan qalqalah. Ya, bagus. Terus? Lalu selanjutnya ada huruf wawu dan huruf ya. Sifatnya yaitu alin, lembut. Nah, huruf wawu dan iya pun ketika dibilang huruf lin itu ketika dalam keadaan wawu sebelumnya berharokat fathah, lalu iya sebelumnya berharokat fathah. Karena di huruf wawu dan iya ini kita pun akan menemui ada wawu maddiyah, ada iya maddiyah. Dalam keadaan wawu ketika wawu maddiyah itu wawu sukun sebelumnya berharokat dhammah, ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Kalau huruf lin, kalau waqaf ada matnya nggak? Ada mad lin. Ya. Coba antum baca. Kalau misal huruf madli, hukum madli itu Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi. Ada kan matnya kan? Oh, ya, ketika diwasal. Ya, ketika diwasal ya. Jadi dia memang tabiatnya itu ketika waqaf. Dia baru ada matnya, 2 harokat. Tapi kalau wasal nggak ada. Nggak bisa falyabudu rabb hadzal bait. Bait. Terus lalu selanjutnya ada inhiraf. Wal inhiraf suhiha fil lam war ra. Ada huruf inhiraf ini ada di huruf ro dan huruf lam. Inhiraf ini artinya mailun, memalingkan lidah. Maksud memalingkan lidah itu ketika huruf lam dan huruf ro ketika sifatnya tidak inhiraf, ro itu makhrajnya tidak akan keluar.
Ya dia emang nggak bisa lurus. Lalu wabitakririn ju'il. Ya. Ya, dan huruf ro ini punya sifat takrir yang tidak dimiliki oleh makhraj yang lain. Iya, dia sendiri ya, punya takrir hanya huruf ro. Iya. Jadi ada getarannya, dan getaran pun tidak berlebihan seperti kita mengucapkan huruf R dalam bahasa Indonesia. Nah, ini pembahasan yang detil ya. Ada seorang mukri di Saudi namanya Syekh siapa gitu. Sampai dia ketika ada orang yang membaca kepada dia bilang tikror. Karena tidak terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ada R-nya harus ada. Ya, memang tidak R enggak ya. Tapi paling enggak sepersekian detik itu harus terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lanjut. Lalu yang keenam ada tafasyi. Tafasyi ini artinya menyebar. Hurufnya ada huruf shin hanya satu. Menyebar apa artinya? Napasnya menyebar dalam rongga mulut. Iya. Lalu ada bo dari statil. Yang terakhir ada sifat istiqolah. Memanjang. Dalam rongga ya, bukan keluar ya. Karena ada yang mamanya keluar. Keluar apa ludahnya ya, bukan di dalam rongganya ya. Lalu yang terakhir ada sifat istiqolah, memanjang atau huruf bo. Huruf bo ini ketika kita mengucapkannya itu harus ada aliran yang istiqolah, memanjang. Ketika kita tidak mengucapkannya dengan memanjang, berarti seperti tertahan suaranya jadi al. Jadi tidak mengalir maknanya. Dia harus memanjang ya. Terus. Lalu selanjutnya kita masuk ke bahasan bab tajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu, atau ada sebagian man lam yusahhihil qur'ana athimu. Mengamalkan tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Malam yujawwidil qur'ana athimu, siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran maka ia berdosa. Hukum ketika kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Sedangkan hukum mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak dituntut semua orang harus memahami teorinya. Yang penting pengamalannya dalam pembacaan. Paling tidak yang dia baca ya itu harus benar. Yang paling urgen Al-Fatihah lah yang dibaca. Harus benar ya. Baik, terus. Lalu selanjutnya kenapa dihukumi berdosa? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid dengan tajwid hingga sampai kepada kita. Dari malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad pun ketika mewahyukannya sudah dengan bacaan yang tajwid. Yang jauh. Lalu wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Di sini pun salah satu tujuan kita mempelajari ilmu tajwid itu yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Nah, adapun ada namanya tilawah, ada al-ada, lalu ada al-qiraah. Untuk tilawah ini bacaan yang tartil dan disertai dengan tadabbur. Lalu untuk al-ada, bacaan Quran yang bacaan. Jadi istilah yang sudah umum ya, artinya menyampaikan. Ya, kalau dalam hadis ya berarti dia mengajarkan. Ya. Tapi kalau sekarang orang-orang Mesir atau para qurra ada itu memang cara membaca yang benar didengar oleh orang banyak. Itu namanya ada, atau bahasa kerennya performance lah. Itu namanya ada. Ya, jadi ada tilawah, ada. Ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya mirip ya. Artinya semuanya membaca sesuai dengan kaidah. Terus lalu terakhir ada al-qiraah, bacaan Al-Quran secara umum. Selanjutnya ada wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha, atau min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Adapun makna tajwid adalah memberikan kepada setiap huruf hak berupa sifat-sifat dan juga mustahaknya. Hak huruf adalah sifat-sifat lazimah atau zatiyah yang memang harus ada dalam makhraj itu sendiri. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat aridah yang menyertai huruf pada kondisi tertentu seperti tafhim, tarkik, ada mad, itu tergantung dalam kondisi tertentu dalam bacaan Al-Quran.
Lalu bait ke-31 waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nawwirihi kamithli. Waraddu kembalikan setiap huruf ke asal makhrajnya. Nah, wal lafdhu fi nawwirihi adapun lafaz yang memiliki hukum yang sama harus dibaca secara konsisten. Contohnya? Contohnya misal huruf contohnya hukum mad-tabi'i misalnya. Hukum mad-tabi'i dibacanya 2 harokat. Lalu untuk bacaan setiap hukum mad-tabi'i itu dibacanya harus sama 2 harokat. Lalu misalnya muttasil ya 5 harokat ya. Kemudian mad jaiz 4 sampai 5 harus terus ya konsisten. Lalu mukammalan min ghairi ma takallufi dengan sempurna tanpa berlebih-lebihan. Jadi tidak terbebani takallufi. Kalau misalkan ketika kita membaca Al-Qur'an terlalu berlebihan nanti akan seperti kayak terbebani gitu. Jadi misal ketika pengucapan qalqalah misalkan huruf qaf terlalu apo gitu misalkan atau pantulannya berlebihan itu akan jatuhnya kepada takalluf. Lalu sebenarnya takalluf itu kalau kita sudah terbiasa dengan makhraj nggak takalluf. Bagi orang-orang yang memang baru belajar atau levelnya masih belum bagus dalam tajwid, bagi saya memang dia harus takalluf gitu. Karena ada unsur dipaksakan gitu ya. Tapi kalau ya untuk melatih. Tapi kalau sudah biasa nanti dia akan terdengar natural gitu. Itu maksudnya mukammalan di ghairi ma takalluf. Ini kalau memang dia sudah mempelajarinya dengan baik, ya sudah jangan dia melebih-lebihkan atau terkesan terbebani. Kalau dalam tahap awal, saya kira semua orang pasti terbebani ya, apalagi masih awal-awal sekali. Ya, lanjut. Lalu walaisa bainahu wa baina tarkihi dan tidak ada perbedaan antara orang yang mempelajari tajwid dan yang meninggalkannya tidak mempelajari. Jadi tidak ada perbedaan ketika membacanya. Jadi meskipun orang itu belajar ataupun tidak belajar, tapi membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu tajwidnya. Illa riyadhatum bi indi faqihi, yaitu dengan cara sering latihan seseorang itu dengan lisannya dan lisan gurunya atau talaqi. Iya. Jadi kalau orang maksud dari bait itu tambahannya orang bisa bagus bacaannya kalau dia sering latihan. Makanya kan kita sering bilang latihan itu. Ya, terus dilatih ya. Karena kalau tidak dilatih maka dia makhrajnya akan melemah. Ya. Lalu selanjutnya ada babut tafhim wa tarqiq atau babun fi dzikri ba'dhi tambihat atau di sini ada beberapa kalimat yang menjadi peringatan karena sering disepelekan. Misal ada alhamdu lamnya ada yang dipantulkan kalau masih permulaan gitu. Ada beberapa yang memang bacanya kadang alhamdu. Pun menjadi bahasan penting karena di sini sering bacaannya ta'assuf, di asal-asalan atau disepelekan. Yang pertama, faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Maka tipiskan suara pada huruf-huruf istifal karena min ahrufi wa hadiran tafhim lafzil alifi. Karena kondisi asal mereka adalah tipis. Jadi nggak buat al ya. Al. Terus lalu yang pertama yang perlu kita perhatikan itu ketika dalam kondisi alif. Misal kalimat Allahu lafzul jalalah, lafaz Allah ini dibaca tebal tapi tidak dari alifnya tidak terbawa. Jadi Allahu alifnya tipis lalu lafzul jalalahnya huruf Allahnya tebal. Lanjut. Alhamdulillah. Allahu summa lama. Lalu summa lama dalam huruf lam. Huruf lam ini ketika keadaan kasroh, jadi lillahi bacaannya tipis, tidak tebal. Lillahi ya. Dulu teman saya orang Palestina, orang Filipina ya. Allahi billahi ya. Billahi ya. Terus ini bahasan selanjutnya ini lebih banyak ke contoh-contoh yang memang harus kita perhatikan dalam bacaan. A'udzu ya, a'udzu. A'udzu. Ya. A'udzu ihdina. Ihdina.
Jadi jangan, kadang ada yang bacanya a'udzu ya, jadi ada jeda gitu. Enggak disambung aja. A'udzu. Lanjut. Lalu selanjutnya dalam huruf lam ini ada juga wal yatalaqqaf. Jadi ada ta tipis, lam tipis, lalu bertemu dengan huruf to yang tasydid. Yeah. Kadang suka hampir keseret dari lamnya itu udah tebal. Wal yatalaqqaf. Wa 'alallahi walau. Dan kalimah walau bolin misalnya. Jadi huruf lamnya tipis, huruf bo itu hurufnya tebal. Walau. Iya, intinya memang kita perhatikan yang tipis-tipis, yang tebal-tebal. Itu maksud daripada Jazari, karena ada orang yang tercampur ya. Karena setelahnya tebal, jadi sebelumnya juga ikut tebal. Itu maksud. Jadi tetap yang tipis-tipis, yang tebal ditebalkan yang tipis-tipis. Ya, lanjut. Lalu jangan pula menebalkan huruf mim. Dalam misal contoh lafaz wal mim mim mahmasotin. Ada mim tipis, lalu huruf kho tebal, mim tipis, so tebal lagi. Jadi jangan sampai terseret mahmasotin. Jadi ikut tebal semuanya. Lalu selanjutnya dalam huruf ba. Misal contoh di sini ada barukin. Ba itu ba fathah dan ba pun tidak ada huruf tebalnya. Jadi harus terbuka ketika kita mengucapkannya. Barukin. Batilin. Bihim diri. Wahris ala syiddati. Dan bersungguh-sungguhlah dalam memberikan sifat syiddah dan jahar kepada huruf ba dan huruf jim. Syiddah ini kan ada ajidu qotim bakat. Nah, seringkali disepelekan dalam kalimat jim, syiddahnya tidak nampak, lalu huruf ba pun sama. Yeah. Lalu selanjutnya wabayyinam qalqalan insakana, dan bacalah dengan jelas huruf qalqalah ketika bertanda sukun dalam kondisi wasol. Ini qalqalahnya sering tertinggal ketika kita membaca kalimat Al-Quran yang memang qalqalahnya di tengah-tengah, kadang suka terlewat gitu. Yeah. Sekarang fokus di akhir ya. Yeah. Kalau di akhir kubro kan, kalau di tengah subro. Yeah. Lalu selanjutnya waha'a dalam huruf ha, haso, ha-nya tipis, so-nya tebal, ha-nya tipis, so-nya tebal lagi. Lalu ada huruf to dengan huruf ta, ahaqtu. Kadang ketika kita membacanya kita langsung diidghamkan ke huruf ta-nya, padahal huruf to-nya harus dialirkan dulu tebalnya. Meskipun ketika itu tidak diqalqalahkan. Iya, ahaqul haq. Lalu selanjutnya wasina dalam huruf sin mustaqimi. Kadang sinnya tidak mengalir sempurna karena sudah tertarik dengan huruf ta-nya. Mustaqim. Iya. Mustaqim. Lalu kalimah yasku. Sinnya tipis, to-nya tebal. Yasku. Oke juga tebal. Ya. Ada babur ro'at. Waroqikir ro'a idha ma kusirat. Jadi di bab ro ini mengenai tentang bacaan ro yang dibaca tebal dan dibaca tipis. Waroqikir ro'a idha ma kusirat. Nah, waroqikin, dan tipiskanlah suara huruf ro jika berharokat kasroh. Iya. Jadi beberapa keadaan huruf ro yang harus kita baca tipis itu salah satunya dengan dalam keadaan ro itu berharokat kasroh. Kasroh di awal. Rijalun. Lalu untuk selanjutnya, begitu pula tipiskan huruf ro jika bertanda sukun dan huruf sebelumnya kasroh. Fir'auna. Lalu selanjutnya, illam takum min qabli harfi isti'la. Jika huruf ro yang bertanda sukun dan sebelumnya kasroh tersebut tidak berada sebelum salah satu huruf isti'la. Ini ada irqosin. Ini dibacanya tebal karena sebelumnya ada huruf isti'la, lalu sesudah huruf ro pun ada huruf isti'la. Kalau
mirsad cuma setelahnya aja ya. 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 Lalu atau jika kasroh huruf aukanatil kasroh tulaisat aslah, atau kasroh yang ada sebelum huruf ro ini bukanlah kasroh asli atau kasroh arid palsu, itu terjadi ketika dalam hamzah wasol. Ya. Misal contohnya irji'i. Ya. Wasol kan? Tidak tebal ya. Lalu selanjutnya wal khulfu fi firqin li kasrin Juga yujad. yurji'i itu kan, atau manir tabo. Lalu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Untuk bait seterusnya yaitu para ulama beda pendapat dalam kalimat firqin. Karena di sini meskipun setelahnya ada huruf qaf yang huruf tebal atau huruf qaf, tapi harokatnya kasroh, dan sebelumnya pun sebelum huruf ro berharokat kasroh. Jadi pengucapannya lebih mudah tipis daripada tebal. Ya, betul. Kalau firqah Tebal bisa. nah dia harokatnya fathah. Firqah. Ya. Terus Selanjutnya ada babul lamat. Wa fahimil lama min ismillahi, dan tebalkanlah huruf lam pada lafaz jalalah, lafzul jalalah, jika sebelumnya huruf lafaz tersebut berharokat fathah atau dhammah. Sal abdullahi, lafaz Allahnya ditebalkan. Sedangkan ketika dalam keadaan huruf sebelum lafaz Allah itu berharokat kasroh, maka huruf lam dibaca tipis. Sal qulillahumma atau alhamdulillah. Terus Dalam keadaan tarkikun, lafzul jalalah ini satu dalam keadaan kasroh yang tadi. Lalu selanjutnya lafaz Allah sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Misalkan wa yunajjillahu. Lalu yang ketiga, lafaz Allah sebelumnya ada nun wiqayah atau qaumanillahu. alhamdulillah. Surat apa tuh? Surat Al-A'raf ya. Qalat ummatun minhum lima ta'ibuna qaumanillah. Ya. Terus Lalu selanjutnya ada bab iltibaq dan isti'la yang sering tidak diperhatikan. Jadi di sini di bait 45 wa harfal isti'la ifahim wahsisa. Huruf-huruf isti'la tebalkanlah suaranya. Lebih khusus lagi adalah yang juga memiliki sifat iltibaq. Itu yang tadi yang 4 yang diiltibaq, ada so, ada bo, ada bo, ada po. Berarti itu pun istilahnya sudah jelas harus di. iya. Jadi kalau anti perhatikan memang Imam Jazari apa ya? Kata guru saya Syekh Ali Shuaib, jadi beliau memang tidak mengkhususkan karena itu kan murid-muridnya minta diajarkan, dan kemudian Imam Jazari ini memang tilqaian aja dari otaknya keluar gitu. Jadi kalau kita lihat memang kurang runut di sini. Ya kan tadi kan udah. Iya. Terus beralih ke tema lain, terus itu lagi iltibaq ya. Karena memang beliau ketika itu mengeluarkan syairnya tilqaian secara apa namanya? Spot gitu, langsung dari otaknya, dari hafalannya, dari pemikirannya. Jadi nggak ditulis gitu, dirunutkan. Jadi sehingga di sini urutannya ya seperti itu. Terulang lagi. Baik, lanjut. Selanjutnya begitupun dengan bait yang selanjutnya wa bayyinil itbaq min ahaqquma. Tadi contohnya sudah ada di depan ya Ustaz. Iya. Ahaqquma basafta sama dengan nakhluqum. Hampir sama. Jadi di sini antara itbaq dan infitahnya harus dibaca dengan jelas. Untuk nakhluqum gimana bacanya? Qafnya dibaca apa langsung masuk ke kaf? Dibaca, banyak kan yang dibaca. Ya, masih ada khilaf ya, apakah dia langsung nakhluqum ya, apa nakhluq ada bagian qafnya sedikit ya.
Ya, jadi yang dipilih kofnya tetap dibaca setengah, kemudian masuk ke kaf. Nah, ya, lanjut. Lalu wahris ala sukuni fi ja'alna, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengucapan sukun seperti pada kata ja'alna, an'amta, wal maghdubi, bolalna. Nah itu karena biasanya langsung lam dengan huruf nun ini makhrajnya berdekatan. Nah, jadi kadang hampir terbawa sebelum lamnya teralirkan. Jadi tidak sempurna mengalirnya. Ya. Lalu wa khallisin fitaha mahzuron asa. Sempurnakanlah kejelasan sifat infitah pada mahzuron. Huruf za, lalu dengan selanjutnya ada khawfashtibahihi bimahzuron. Khawatirnya menyerupai huruf dha. Jadi huruf zal, huruf dha ini kadang tebalnya itu terbawa ke huruf za dari huruf dha ini. Jadi asa dengan Aso, dengan mahdzura dengan mahdzura. Kedua mahdzura dengan mahdzura satu surat ya. Surat apa? Isra ya. Terus lalu wadha'i syiddatan bikafi wa bita, dan jagalah atau jelaskanlah pengucapan sifat syiddah pada huruf kaf dengan huruf ta, khawatir terlalu berlebihan di hamznya. Jadi karena pengucapannya itu sebelum kita mengalirkan suara itu kita hadirkan syiddahnya dulu, baru hamznya. Contohnya syirkikum, lalu fitnata, syiddahnya dulu baru hadirkan hamz, baru akan keluar. Ya. Terus banyak ya. Lalu di sini masuk ke hubungan antar huruf. Ya. Atau wa awwalai mithli wa jinsin insakan. Jika ada dua huruf mislain sama makhraj dan sifatnya, maupun mutajanisain sama makhraj beda sifat, sedangkan huruf pertamanya bertanda sukun dan huruf keduanya berharokat, maka leburkanlah. Misalkan lafadz rabbi, yang pertama lam sukun, lalu yang kedua ada huruf ro. Rabbi ya. Atau wajinsin yang satu jenis fi yaumin misalkan. Tapi yang pertama ada ya sukun, ya mediyah yang tadi fi, lalu ada ya yang berharokat fi yaumin. Jadi dialirkan sama. Atau selanjutnya ada wawu sukun yang bertemu dengan wawu qalu wahum. Jadi dijelaskan juga pengucapannya. Nah, atau yang selanjutnya ada kalimah fi yaumi ma'qalu wahum, lalu waqul na'am, lam dengan huruf nun sama seperti tadi bolalna. Waqulna ya. Jelaskan semua ya. Lalu selanjutnya ada ha dengan huruf h. Itu makhrajnya berdekatan tapi beda sifat. Jadi dijelaskan ketika kita mengucapkannya. Sabbihu. Ada haknya dialirkan, hak sukun, lalu haknya dijelaskan juga pengucapannya. Lalu ada huruf ghain dengan huruf qaf. Dua-duanya huruf tebal, tapi jangan sampai huruf ghain ini masuk ke makhraj qaf. Tertarik gitu, Ustaz. La tuzigh quluban. Masing-masing ya. Faltaqam. Selanjutnya ada babul dhodi wal dha. Sama tadi dari sifat istiqalah, tapi bahasanya khusus. Babul dari istiqalati wa makhraji. Bedakanlah huruf dhod dengan huruf dha dengan sifat istiqalah pada huruf dha. Sedangkan huruf dha itu tidak memiliki sifat istiqalah. Serta bedakan makhraj keduanya. Mayyiz minal dha'i wa kulluha taji. Dan seluruhnya telah datang terdapat ini dalam contoh-contohnya ya. Ya, ini apa saja coba baca. Dibaca saja. Dibaca. Yadhani dhillu dhuhri uzmul hifzi. Untuk contoh huruf dha, kita melatih ketebalan pembacaannya dan tidak menghadirkan istiqalah yang tadi. Iya.
Terus Ayqil wa anzir azma dhahril lafzi. Jadi jangan sampai ayqil manjang seperti istiqalah. Itu yang diperhatikan. Ayqil wa anzir azma dhahri lalu laqad al-lafzi. Terus selanjutnya masih tentang pelatihan huruf wa, pelafalan huruf wa. Zahir lawa sywawu qawmin zalama ughlu zalama zufrinin tawzir zoma. Jadi dalam keadaan kasro, dalam keadaan domah, atau dalam keadaan fathah, tebalnya sama. Al-faro dhannan kaifa ja wa'il siwa iyadina. Baru huruf bo itu lebih ada sifat istiqalahnya. Jadi pembeda dari huruf bo dengan huruf wo, meskipun tebalnya punya ketebalan yang sama. Wallan nahli zufrufin sawa. Wa wal tawalkum wa birumim wal. Ini bukan istiqalah saja ya, semua keluarnya juga dibedakan. Karena kan orang terbalik. Karena ada satu bangsa dia nggak bisa nyebutin bod, ya. Walau wo, gitu. Salah. Ya. Setiap bod dia baca wo, gitu. Itu maksud daripada baik-baiknya. Terus wawal tawalkum wa birumim wal kal hijri wallat syu'arana wal. Yawlalna mahburan ma'al muhtawiri wa kunta fawwaw wa jami'an nawari illa biwailun hal wa ula nadhirah wal ghayru larwa'du wa hudun qasirah wal hawwu lal hawwu ala ta'ami. Yang pertama huruf bo, wal hawwu lal hawwu. Yang kedua huruf bo, ala ta'ami. Ini Jadi ada yang baca wani pakai ro, ya. Lain, tapi kalau hafs pakai ro. Lanjut. Wa in talaqayal bayanu lazimu anqadha dhahraka ya'abdu zalim. Apabila keduanya huruf bo dan huruf wo saling bertemu, maka harus dibaca jelas. Sama seperti di surah Al-Insyirah alladzi anqadha dhahrak, sama surat Al-Furqan ya ya'abdu zalim. Ya. Terus wa ketika bertemu huruf bo dengan huruf to, sama perjelas semuanya. Wa ma wa'alta, huruf bo dengan huruf ta dibaca jelas. Ma'afawtumu, huruf bo dengan huruf ta juga. Wasaffiha jibahuhum alaihim. Murnikan wasaffiha, bacalah dengan jelas huruf ha pada jibahuhum atau alaihim. Di situ ha. Selanjutnya ada babul mimi wan nunil musyaddadataini wal mimis sakinah. Ini lebih jelasnya nanti ada di matan tuhfah. Wa alhiril gunnata min nunin wa min, dan jelaskan mimin idza mashuddida, dan jelaskanlah sifat gunnah yang ada pada huruf nun dan mim saat keduanya bertasydid. Karena pada saat yang bertasydid keduanya berada pada tingkatan gunnah yang paling sempurna atau akmal. Lalu samarkanlah ikhfa wa akhfiyan al-mima in taskun. Huruf mim yang bertanda sukun di gunnatin lada disertai gunnah yang dipanjangkan saat berhadapan dengan huruf ba. Di gunnatin lada ba'in. Alal muftari min ahlil ada, sebagaimana pendapat yang terpilih di kalangan para ulama ahli. Jelas ini Ibnu Jazari harus ada ikhfa. Kategorinya juga ikhfa. Ya, jadi tidak yang tidak benar kalau misalnya sampai ditekan gitu. Pak Syafawi ini banyak sekali contohnya. Jadi dia harus ada ikhfa'nya. Lanjut. Ya, tamihim ya.
Adapun pembahasan dibuka sedikit atau tidak, yang kata guru saya ini pembahasan baru karena ulama dulu nggak pernah bahas yang masalah dibuka sedikit atau tidak. Yang penting dia harus ikhfa. Nggak boleh tarmihim itu kan mihim, tapi harus ada ikhfa tarmihim. Ya, lanjut. Wa alhiranha inda baqil ahrufi wahzar ladza wawin wa fa'an takhtafi. Kemudian wa alhiranha, izharkan mim sukun saat berhadapan dengan sisa hurufnya selain mim dan ba. Dan disebut dengan izhar syafawi. Serta berhati-hatilah dari menyamarkan suara mim sukun saat berhadapan dengan wawu dan fa karena makhrajnya berdekatan. Juga ada. Ya, ini juga ada yang unik di sini. Karena ada sebagian orang seperti ditekan begitu ya. Ada enggak? Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Oh, enggak gitu. Kan habis itu wow ya. Jadi him gitu. Sebenarnya biasa aja, enggak usah diletak gitu ya. Karena tadi di sini kata Ibnu Jazari dibedakan dengan waw. Ya, maksudnya demikian. Jadi harus jelas. Ya. Ya, lanjut. Selanjutnya ada babu hukmut tanwin wan nun sakinah. Ini pun sama, nanti penjelasannya seperti kalau ini di dalam matan Jazari itu hanya disebutkan poinnya saja. Sedangkan di matan Tuhfatul Athar ada hurufnya, ada yang guna dan tidak gunanya disebutkan. Wa hukmu tanwini wa nunin yulfa ilharun idghamu wa qalbun ikhfa. Dan hukum tanwin serta nun sukun itu ada 4. Yang pertama ilhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Iya. Fa'inda harfil halqi awhir waddawim fil lami warwala bi gunnatil lazim. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari makhraj halaq atau tenggorokan, maka diizharkan. Hurufnya ada hamzah, ain, ha, ghain, kha. Jadi di tuhfa ya. Iya. Lalu wa adghiman bi gunnatin fi yuhinu illa bi kilmatin kadunya anwan. Dan idghamkanlah huruf nun sukun disertai dengan gunnah apabila bertemu dengan huruf yang 4. Huruf ya, wawu, mim, dan nun. Kecuali dalam kalimat dunya, unwan, sinwan, kinwan. Itu karena kenapa dijelaskan dibacanya karena hukumnya izhar mutlak dan itu huruf nun sukun ada dalam satu kalimat. Lanjut. Wal qalbu 'indal babi gunnatin kadzalik falada baqil hurufi ukhiza. Dan qalb terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka nun sukun atau tanwin diubah menjadi huruf mim yang disertai gunnah dan dipanjang. Mim dah ada mim tetap sama ada ikhfa. Ya, lanjut. Lalu selanjutnya ada babul maddi wal qasr. Ada bab mad serta qasr. Ini ada wal maddu lazimu wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Sama di sini penjelasannya nanti lebih detailnya di depan. Ya. Untuk mad ini ada mad lazim, ada mad wajib, lalu ada mad jaiz. Untuk mad wajib harus dipanjangkan hingga untuk mad lazim harus dipanjangkan hingga 6 harokat. Lalu untuk mad wajib ada 4, 5, 6 mad wajib. Lalu untuk yang mad jaiz boleh 2, 3 dan seterusnya, kecuali 6 yang tidak boleh. Iya. Falazimun inja ba'da harfi mad sakinu halaini wa biquli mad. Mad lazim terjadi jika setelah huruf mad, alif, ya, mad dan waw mad terdapat sukun asli, baik di tengah kalimah dibaca wasol ataupun di akhir kalimah dibaca waqa.
Lalu ada wawajibun inja qabla hamzati. Uttaksilan injumi'a bikilmati. Jadi untuk mad wajib ini huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Lalu ada wajaizun idza ata munfasila. Nah, untuk mad jaiz kebalikan dari mad wajib. Kalau mad wajib dalam satu kalimat, sedangkan mad jaiz dalam dua kalimat. Lalu au aradus sukun waqfan musjala. Ada mad arid lis sukun. Huruf mad arid lis sukun ini terjadi di akhir kalimat, dan arid ini sukun yang palsu. Dia disukunkan karena memang waqaf. Berhenti. Ya. Dua, empat atau empat. Ya, untuk jaiz dalam riwayat Hafs, ya, dalam dari jalur Syatibiyah dia dibaca 4 sampai 5. Terus. Lalu selanjutnya ada babul waqfi wal ibtida. Ya. Wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Dan setelah engkau memahami kaidah-kaidah dan praktik dalam tajwid, maka selanjutnya kita juga mesti memahami waqaf dan ibtida. Di mana kita berhenti dan di mana kita memulai kembali bacaannya. Waqaf sendiri itu ada Waqaf pun ada beberapa. Jadi waqaf berhenti sedangkan alim tidak memulai. Waqaf ada beberapa jenis. Yang pertama ada waqaf ikhtibari, iddirari, intidhari, dan ikhtiyari. Lalu untuk bahasan yang lebih dalam itu di sini ada waqaf ikhtiyari yang ada beberapa, itu ada 4. Karena memang memilih ya. Kalau intidhari enggak masalah. Waqfu mutarran wa yubda qablahu, iya. Terus apa saja di situ waqafnya? Waqaf yang ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ini jadi dalam mushaf Usnani, waqaf ikhtiyari ini yang ada itu waqaf itu tanda waqaf ada waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qadhi. Waqaf tam, waqaf kafi, dan waqaf hasan itu boleh kecuali waqaf qadhi. Tidak boleh karena merusak makna dan tatanan bangunan kalimat. Tam seperti apa? Waqaf tam yaitu berhenti pada satu kata ketika kita membaca Al-Quran dan makna dari lafaz tersebut tidak ada kaitan dengan lafaz selanjutnya. Jadi sudah sempurna maknanya. Kalau berhentinya di akhir ayat, tidak masalah ya. Cuman kan kadang nafas orang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan saya katakan waqaf itu dinamis, bervariasi karena dia berkaitan dengan nafas ya. Beda dengan makhraj ya. Kalau makhraj kan memang harus, nafas ini memang ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Lanjut. Lalu ada waqaf kafi. Berhenti pada satu kata ketika bacaan Al-Quran, tapi masih ada kaitan dengan kata berikutnya secara makna dan tidak secara lafaz. Jadi misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, kaitannya masih ada dengan ayat yang kedua, Allah. Lalu waqaf hasan berhenti ketika membaca Al-Quran yang mana masih ada kaitan dengan makna maupun lafaz. La ru'usal ayyi jawiz fal hasan, kecuali di akhir ayat. Kalau akhir ayat mah nggak masalah. Menjadi masalah kalau misalnya tengah-tengah, itu selalu menjadi masalah. Makanya dalam masalah waqaf ini yang paling menentukan adalah pemahaman juga tentang isi ayat. Ini pengaruh seperti wa ma ya'lamu ta'wilahu. Saya yang bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Kan itu maknanya berbeda. Kan kalau di mushaf Madinah dia illallah berhenti di situ. Karena kalau misalnya illallah hanya Allah yang tahu takwilnya, tapi kalau warrasikhuna fil ilmi berarti yang tahu Allah dan orang yang mendalam ilmu.
Itu lagi-lagi berkaitan tentang pemahaman dan tafsir ya. Terus Lalu ada wa ghairu ma tamma qabihu walahu. Di waqaf qabih. Waqaf qabih ini berhenti pada satu kata ketika membaca Al-Qur'an yang mana masih berkaitan dengan kata setelahnya setelah makna dan lafaz, sehingga ketika berhenti memberikan makna yang tidak baik. iya, masuk di dalamnya misalnya ayat terakhir Fatihah ya, dia bisa dianggap qobih, tapi dianggap juga tidak qobih karena dalam riwayat Imam Nafi' apa namanya, an'amta alaihim itu satu ayat. Ini Imam Nafi' kan ini satu ayat, Bismillah bukan masuk dalam surah. Dalam Hafs dia satu ayat. Maka kata guru saya ya kalau nafasnya masih kuat lanjutkan satu nafas. Tapi memang nggak kuat, dilatih untuk menguatkan ayat terakhir. Lanjut. Ini wakaf dan ibtida ini tidak akan dihukumi wajib atau haram kecuali ada sebab. Iya. Jadi, kenapa diberlakukan wakaf dan ibtida itu supaya kita ketika membaca Al-Quran tidak merusak makna dan tatanan kalimat. Intinya itu. Kalau ghairil maghdubi alaihim an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim nggak merusak makna sih. Cuman memang karena mengikut riwayat kalau bisa satu nafas untuk ayat. Terus lalu ada babul maqtu'i wal mausul. Itu maqtu' terpisah sedangkan mausul tersambung. Ini dari jenis penulisan. Jadi ada beberapa penulisan dalam Al-Quran itu memang beda. Misalkan fakuto bi ashrin kalimatin Allah. Nah, ada an dengan la dipisah, ada juga Allah yang disambung jadi huruf lam alif. Yeah. Ini ada 10 kalimat anla yang Allah ini dipisah jadi anla. Masalah rasam. Ya, ini kalau ujian pakai begini, kalau kita salah bisa salah. Karena waktu saya diajar ujian Quran itu ada tulisannya, tapi nggak pakai rasam karena ada yang anla, ada yang Allah ya. Itu masalah tulisan, walaupun dibacanya sama. Ya. Lanjut. Lalu ini dalam baitnya itu mengenai penjelasan dalam surat apa saja. Iya. Ma'amal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina tanihu dala yushrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula imma yarwa'di dalam surah Allah bal maktu hasil wa amma yuhu qata'u mimma birumin dalam surah Rum dan An-Nisa. Qulful munafiqina munafiqun lalu fusilatin nisa surah Fusilat dari haitsuma wa allamil maftuha kasru innama lan'ama. Jadi innama iya, ada innama, ada innama itu. Padahal bacanya sama. Iya. Jadi udah masuk rosam ya. Jadi kita nggak terlalu fokus di situ. Cuman nanti kalau penulisan ini dibahas. Cuman kalau dibaca ya sama. Allah, nama, orang nggak ngeh kan? Wakul fulan sali wa nahdi waqa'a. Bis, masih ada ya? Wakul lima sa'altumuhu wahtulif ruddu kada qul bi sama wal waslasif qalaftumuni washtaraw wakul lima bi sama ada yang bisa. Orang nggak ngerti, kadang orang bacanya begitu. Jeda-jeda. Iya dijeda bisa, itu padahal ya kalau kita mengerti nggak ada huruf mat ya udah, walaupun dia tulisannya terpisah ya bisa sama aja. Ya. Ini fa'alna waqa'at mumkila tanzilu syu'ara wa ghairu hasil. Fa'ainama kan nahlisil wa mukhtalif. Fa'ainama
ada yang aina ma dan ada aina ma. Iya. Isy'arul ahzabi wan nisawsi. Fasil fa illam huda allan naj'ala illa. Allan naj'ala. Ada anlan, ada inlam. Illam, allam. Taksau kaila tahdi kaila taksau. Najma'a kaila tahzanu taksau ala. Iya. Likaila taksau kaila tahzanu. Kaila ya. Lalu hajjun alaika harajun wa qat'uhum amman yasha'u man tawalla yawma. Yawma mum an man. Wa ma li hadza wal ladzina haula tahina fil imam yasil wa wuhila. Ini dari sini ada pisahkan penulisan huruf jar huruf lam dengan majrurnya ketika bertemu. Wa qalu ma li hadza. Ma li hadzal rasul. Lalu dalam mushaf imam sambungkanlah penulisan ta dengan hina pada huruf shad. Tahina. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina. Bagaimana maksudnya? Usman. Terus Wa wazanuhum wa kaluhum sili kaza minal waya wa hala tafsili. Wazanuhum kaluhum wazanuhum disambung wazanuhum kaluhum ya. Terus lalu selanjutnya ada babut taat. Jadi taat ini kenapa difokuskan karena beberapa tulisan itu ada yang pakai ta maftuhah, ada yang pakai ta marbuthah. ya, saya rahmat. Rahmah namanya rahmah. Sur inna rahmatallahi di surat Al-Qur'an kitanya maftuhah. Wa rahmatuz zufruf. Iya, rahmatuz zufruf. Zufruf. Terus apa lagi? Al-A'raf. Iya. Hud, lalu Al-Baqarah. Iya. Wa rahmatuz zufruf bit tazabarah la'rafi minhu dakafal baqarah. Ni'matuha, lalu tulisan ni'matu. Kadang ada ta maftuhah dan ada ta marbuthah. Nah, untuk tulisan ta maftuhah ini ada dalam 11 tempat. Iya. Dalam Luqman, dalam surah Luqman, Fatir, surat Al-Tur, Imran, La'nata, lalu ada tulisan La'nata. La'nata, ya. La'nata ini dalam 2 tempat. Iya. Imran dan Lalu kalimat imro'at. Yeah. Imro'at pun sama. Wa imro'atun Yusufa dalam surah Yusuf, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Qasas, At-Tahrim. Wa imro'atun Yusufa Imran Al-Qasas tahrimu. Lalu ada maksiat, kalimat maksiat ada yang pakai ta maftuhah dalam surah Al-Mujadalah. Maksiat biqad sami yukhas. Lalu ada kalimat syajarat dalam surah Ad-Dukhan. Syajarat Ad-Dukhani sunnat Fatiri dan kalimat sunnat dalam surah Fatir. Dan surah Al-Anfal wa ukhra ghafiri dan surah Ghafir. Lalu qurratu, tulisan qurratu ainin jannatun fi waqa'at, ditulis dengan ta maftuhah jika bertemu dengan kata ain. Qurratu ainil li walak. Fitrat baqiyat wa banatun wa kalimat. Jannat, tulisan jannat pun ada di waqa'at surah Al-Waqi'ah. Lalu fitrat ta maftuhah dalam surah Ar-Rum. Fitratallahi allati
Baqiyat maftuha juga, yaitu yang ditulis dalam surah Hud. Baqiyatullahi khairul lakum. Lalu ibnat wa Maryam ibnata di At-Tahrim. Lalu kalimat dalam surah Al-A'raf, wa tammat kalimatu rabbika husna. Jam'an wa fardan fihi bitta'i. Dan setiap kata para imam qiraah berbeda pendapat, apakah dibaca bentuk jama ataupun tunggal, maka kata tersebut bisa diketahui dengan penulisan huruf ta maftuhah. Lalu selanjutnya babu hamzil wasli. Babu hamzil wasli ini ada wabada bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithun minal fi'li yudham. Jadi ada 3. Yang pertama ada melihat huruf ketiganya. Yang pertama misal kasroh dengan fathah dibacanya kasroh. Lalu untuk fathah dibaca kasroh dan untuk dhammah dibaca dhammah. Contohnya ibnatun. Lihat huruf ketiga ada hamzah, ba, fi'il, nun. Oh, ibn. Yarji'i. Yadrib. Lalu ada lam ma'rifah. Selanjutnya ada isim simai atau mengikuti cara baca orang Arab. Misalkan di sini ada dalam matanya disebutkan ibnim ma'abnati mri'i wasnaini wa mra'atin wasnim ma'asnataini. Ibnin, ibnatin, ibni'in, wasal semua. Hamzah wasal itu tidak dibaca ketika bacaannya disambung dan dibaca ketika menjadi tidak dari kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Bisa kalau diwasal. Kalau misal di waqaf jadi alhamdu dibaca. Lalu untuk hamzah qat'i dibaca dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Karena itu kalau qat'i dia nggak hilang. Hidup. Contohnya ittakhadtu. Nama ya. Nama. Dia pasti potong. Dia nggak akan hilang. Ada juga ayat fi'il yang menjadi pengecualian. Jadi semuanya dibaca kasroh. Di sini ada iqdu, tapi ini tidak satu kali yang disebut. Jadi sebelumnya ada dulu kayak summaqdu ilayya. Lalu wab ibnu imdu kayak wamdu haitsu animshu wasbiru. Gitu. Itu untuk pengecualian. Summaqdu ilayya. Lalu selanjutnya babul waqfi ala awakhiril kalim. Berhenti pada akhir kalimat. Jadi cara berhenti itu ada 3. Berdasarkan tata cara berhentinya orang Arab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, wahadziril waqfa bikullil harakah illa idna. Sukun biasa atau sukun mahdhuf. Iya, biasanya kita bacanya adalah sukun ya. Jadi nggak boleh ada harokat. Alamin ya, Rahmanir Rahim ya, terus lalu ada illa idza rumta, ada raum fab'dul harakah. Raum itu bacaan harokah dhammah atau kasroh dengan suara rendah atau menghilangkan sebagian suara saat kondisi waqaf. Iya, hanya terdengar oleh yang membaca ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ya. Terus lalu illa bi fathin aw binasbin wa ashim. Iya, nggak boleh kalau terus selanjutnya ada ismam. Jadi ismam ini hanya isyaratan bil dhammi. Isyarat pengucapan dhammah, jadi tanpa suara.
syarat saja, tapi harokatnya tetap. Tak mana, tak mana, mulutnya monyong tapi harokatnya fathah tetap. Terus habis Enggak, Ustaz. Zuriyahnya tinggal kafah ya? Ya. Oh, waktu ini. Berapa Ustaz ini? Anda nggak tahu berapa. Ya, 42. Mau dukor ya. Itu kelas Inggris. Coba deh. Tapi mukadimahnya di skip aja nggak? Ya. Di skip langsung ke hukum apa? Di matan Tuhfatul Atfal ini bahasan yang pertama yaitu mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Hukumnya ada arba'u ahkamin fakhud tabini, ada 4 hukum. Yang pertama fal awwalul ilharu, yang pertama ada izhar lil halqi. Ada izhar halqi. Hurufnya ada 6, hamzun, fahaun, thumma ainun, ha'u, muhmalatani, thumma ghainun, kha'u. Ada 6, ada hamzah, ain, ha, ghain, kha. Lalu kedua ada idgham bi gunnah. Idgham ini dibagi 2, yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Idgham ini dikumpulkan dalam lafaz fi yarmaluna indahum. Lalu yang idgham ini dibagi lakinnaha qismani qismu yudghama fihi bi gunnatin. Yang pertama idgham bi gunnah yaitu dalam kalimat yanmu. Ya nun mim waw. Kalau dalam Jazari tadi yuminu. Selanjutnya ada yang keduanya wasani idghamun bi ghairi gunnah, yaitu idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Ini terjadi pada huruf lam dan ro. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf lam tidak digunakan, dan begitu pun dengan huruf ro-nya. Lalu selanjutnya ada yang ketiga ada wasalitul iqlabu indal ba'i, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya iqlab. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi digunakan serta ikhfanya pun dihadirkan. Lalu yang selanjutnya yang keempat warabiul ikhfa'u indal fadili. Huruf ikhfa ini yang paling banyak, sisa dari idgham, iqlab dan izhar. Hurufnya ada 15. Syifza sana kamja da syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam dhalima. Jadi dari bait ini diambil dari awal katanya. Sif ada huruf so, ada za, sa, kam, kaf, jim, sha, qaf, sin, huruf dal, huruf to, huruf zai, huruf fa, huruf ta, huruf do dan huruf wo. Selanjutnya hukmun nunil musyaddadatain. Ini baitnya hanya 1 karena memang hukmun nunil musyaddadatain ini hurufnya ada 2, nun sukun dan mim sukun. Astagfirullah, mim tasydid dan nun tasydid. Wal mimu in taskun tajiq. Wa gunna miman thumma nunan syuddida. Mim dan nun yang bertasydid itu gunna. Lalu ada ahkabul mim sakinah. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun ini hurufnya ada salah satu 5 tobat. Ada 3 dan kita harus hafal. Pertama ada ikhfa. Ikhfa di sini berbeda dengan ikhfa yang tadi, karena di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba, sama ketika tadi nun sukun bertemu dengan huruf ba hukumnya iqlab, sedangkan ini mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini namanya ikhfa syafawi. Wasamni syafwiyyahu qur'ani. Lalu yang kedua ada wasan idghamun bi mithliha ata. Mim sukun bertemu dengan semisalnya mithliha. Mim bertemu dengan huruf mim. Ini disebut dengan idgham mithlain, idgham mimi, atau idgham yang huruf yang bertemu dengan huruf semisalnya. Watsalisul izhar fil baqiyah, dan yang ketiga ada izhar, hurufnya yang paling banyak baqiyah, sisa dari mim dan ba. Hurufnya min ahrufi wasamha syakiyah. Wahdar ladha wawi wa fa'an taftafi liqurbiha walidihadi fa'arifi. Itu pengucapannya harus
hati-hati dalam wawu dan fa karena memang makhrajnya berdekatan dengan huruf mim. Lalu hukmu lami al walamil fi'li. Hukum lam itu ada dua, halani. Ulahuma yang pertama ada izhar, fal ta'rifi maka ketahuilah. Qabla ba'in ma'asyratin khudh ilmahu, hurufnya ada ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Lalu selanjutnya tsanihima yang kedua yaitu idgham. Idgham di sini idgham syamsiyah. Alif syamsiyah ya. Alif qamariyah. Hurufnya sama ada 14. Tibatum masil ruhman tafuz difda ni'am da'su adhanin zur syarifal lil karam. Lam yang pertama yaitu lam qamari, lalu yang kedua ada lam syamsiyah. Lalu untuk di bait terakhirnya mengenai lam itu ada wa azhiranna lama fi'lim mutlaqo. Ada izhar lam fi'il yang memang mutlak dibacanya jelas. Fi nahwil na'am wa qulna wal taqo. Wal taqo ya, jelas. Ya, lanjut. Selanjutnya fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain. In fis sifati wal makharij tafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Pada dua huruf sifat dan makhraj hurufnya sama maka mithlain. Fal mithlani, mithlain. Lalu yang kedua, jika makhrajnya berdekatan berarti mutaqaribain wa iyakuna makhrajan taqarraba. Nah, dan sifat hurufnya beda. Wa fi sifati khalafa yulaqaba. Mutqaribaini aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukiko. Penjelasan dari atas. Ketika makhrajnya sama beda sifat maka idgham mutajanisain. Bil mutajanisaini thumma insakan. Awal kullin fasli rasamiyan. Ya, jika yang mutajanisain gimana? Mutajanisain ini makhrajnya sama, sifatnya beda. Sifatnya beda. Jika mutaqaribain, mislain, mutajanisain awalnya sukun maka dinamakan shogir. Kita berharokat. Contohnya? Contohnya mutajanisain. Yawalam. Au harrikal harfani fi kullin faqul kullun kabiru wafhaman bil musul. Nah, yang terakhir jika kedua hurufnya berharokat pada semua jenis maka disebut kabir dengan mengambil contoh talaki. Kauturi babainahum. Lalu selanjutnya babu aqsamil mad. Wal maddu asliyu wa far'iyyun lahu. Jadi mad ini ada asli, ada far'i. Yang asli ini sammi awalan tabi'i. Yang pertama disebut tabi'i. Asli itu artinya kalau dibuang dia akan hilang. Pola kalau dibaca pola masih hilang. Tapi berbeda kalau far'i yang dia dibaca kalau dibacanya pun cuma cuma 2 rokat hilang artinya. Ya, kan ini karena dia ada sebabnya itu ada hamzah jadi dibacanya 5 rokat makanya disebut far'i. Ya terus Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujtalab. Mad tabi'i tidak bergantung pada sebab. Wala bidunihi al-huruf tujtalab dan tidak pula ketiadaan huruf yang didapat. Jadi ketika tidak ada berarti lalu selanjutnya bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun, setiap huruf selain hamzah dan sukun jaba ba'da maddin fa tabi'i yakun maka ia tabi'i. Wal akharul far'i mawqufun ala sabab kahamzin aw sukuni musjala. Sedangkan mad far'i itu karena ada hamzah atau sukun secara mutlak. Kalau qala kemudian setiap yang dia tidak ada sebab itu tapi
atau bihi asli itu dia memang tidak boleh hilang. Karena kalau seperti pola jadi pola, hilang. Terus Hurufuhu salah satun fa'iha. Huruf mad ada 3, dikumpulkan menjadi lafaz wayin. Waw maddiyah, alif maddiyah, ya maddiyah. Contohnya wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm. Kasroh sebelum ya, waw sebelum dhammah, syartun wa fathun qabla al-fi yultazam. Itu memang syarat yang mutlak. Walinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Jika ada fathah sebelum huruf ya dan waw sukun berarti madlin ketika waqaf. Kalau nggak waqaf dia nggak ya. Hanya di Lalu selanjutnya ada ahkamul maddi. Fil maddi ahkamun salasatun tadum. Mad itu ada 3 yang tadi, mad wajib, mad jaiz, dan mad lazim. Fawajibun inja hamzum ba'da mad fi kilmatin dalam satu kalimah wa idza bimuttasil dinamakan muttasil. Terus lanjut. Jaizun maddu wa qasrun infusil kullun bi kilmatin. Ini setiap kalimatnya beda. Wa hadzal munfasil. Lalu wa mithlu za in arada sukunu mad arid bisukun. Berhenti karena waqaf. Sukun karena waqaf. Contohnya ta'lamun nasta'in. Waqfan ka ta'lamun nasta'in. Au qaddimal hamzu 'ala al-maddi wada jika hamzah ada sebelum mad badal ka amanu maka dinamakan mad badal wa imanan huda. Ini kan Walazimun ini sukun usila jika sukun bersambung setelah mad waslan wa waqfam ba'da maddin tuwila. Wasal atau waqaf namanya lazim. Walau lalu aqsamul maddil lazim. Aqsamul lazimil ladaihim arba'ah. Ada 4 yang batil kakilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ada kilmi, ada harfi. Nah, dari kilmi dan harfi ini pun dibagi 2, ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Pertama ada kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu. Masing-masing bagiannya jadi 4. Fa in bi kilmatin sukununi jitama' ma harfi maddin fahwa kilmi waqa'. Au fi thulasiyil hurufi wujida apabila dijumpai 3 huruf dan tengahnya mad wal maddu wasquhu fa harfiyyun bada maka ini mad lazim harfi. Lalu contohnya alif lam di yang keduanya ada huruf mad. Kilahuma musaqqalun in udgima keduanya musaqqal ketika idgham. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama dan keduanya menjadi mukhaffaf ketika tidak diidgham. Walazimul harfiyu awwalas suwar. Mad lazim harfi itu ada di awal surat atau fawatifus surat. Lalu wujuduhu wa fi samanin hasar. Yang 8 ini di lafaz kam asal naqas. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Wa ainu dzu wajhaini wa qulu akhas. Dan ain memiliki 2 jalan tapi yang masyhur lebih ke madnya. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar. Begitu juga pada ayat pembuka surat fi lafzi hayyim tahirin qadin hasar. Lafaz hayyim tahirin qadin hasar terkumpulnya menjadi lafaz hayyim tahirin qadin hasar. Wa yajma'ul fawatihal 14 terkumpul 14 huruf pembuka surat dalam kalimat silhu suhayran mangqata' kadzashtahab. Kalau contohnya yang kilmi apa? Ini walau boleh. Kalau yang mukhaffaf Terus? Alhamdulillah ya.